Selanjutnya kita masuk bab 1, informatika dan keterampilan generik. Ini tidak masuk ke dalam TP ya, tujuan pembelajaran ini. Tapi ini ke keseluruhan informatika. Apa sih ini? Tujuan pembelajaran dari bab 1 ini, setelah mempelajari bab ini, kalian mampu berkolaborasi dalam tim dan mengomunikasikan hasilnya dengan efektif dan efisien. Pertanyaan pemantik, kapan terakhir kalian bekerja dalam kelompok dan presentasi? SMP? Sudah lupa? Apakah kalian melakukan kesepakatan sebelum mulai mengerjakan tugas? Ketika kalian tugas kelompok, buat kesepakatan enggak? Kue sing ngerjakno A, aku ngerjakno B, atau sing ngerjakno kue kabeh engko bar tak jajakno, apa ngono? Nek sing padha sugiye utawa padha ora duwene kan urun kabeh ya. Nek ana sing duwe campur gak duwe, sing iku urun jajakno tok ya bakso, ngono ya. Apakah lebih menyenangkan dibandingkan jika kerja sendiri? Apakah presentasi kalian menarik? Apakah kalian ada tugas kelompok presentasi di SMP, MTS? Ada. Kelompok ya? Ketika kalian presentasi kelompok dan sendiri, bagus mana? Bagus kelompok. Nah ini kebanyakan di titik beratkan di kolaborasi, bekerja kelompok. Keterampilan generik itu kolaborasi, kerja kelompok. Tapi jangan disalah artikan kerja kelompok pas ulangan ya. Ulangan kerja kelompok ya. Kelihatan? Enggak. Informatika ini apa dan mengapa informatika? Apa yang dipelajari tadi ya? Informatika dan apa ini? Dan profil pelajar Pancasila ya. Tanya jawab. Rencana kegiatan. Ini tulisannya blur ya. Apa ini? Keterampilan generik mungkin ya. Ada komunikasi, informatika dan keterampilan generik. Ini informatika, ini keterampilan generik dari komunikasi dan kolaborasi. Apersepsi. Apersepsi itu apa? Pemanasan ya. Apersepsi itu pemanasan. Kalian banyak yang pernah menggunakan aplikasi permainan pada telepon pintar. Telepon pintar itu smartphone ya, Android gampangnya ya, atau ada yang iPhone. Ada ya. Aplikasi permainan adalah salah satu produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Ada game, pernah main game di HP smartphone? Pernah? Game apa? Apa? Mobile Legends? Bukan Free Fire. Mobile Legends. Nah, kalian kira-kira yang membuat itu tim atau satu orang? Tim. Nah, itu. Supaya efektif harus ada kolaborasi untuk yang membuat game. Ketika Mobile Legends saya belum pernah sih main Mobile Legends, walaupun game ada di HP tidak pernah saya gunakan ya. Khawatirnya kecanduan, bener ya? Kalau sudah main kecanduan ya. Saya enggak. Apakah Mobile Legends itu ada kolaborasi? Ada kelompok-kelompok? Ada ya? Ya ini bisa jadi tim yang baik agar efektif. Sayangnya saya enggak main game Mobile Legends. Kalau saya sukanya main game strategi apa ya dulu? Starcraft, Warcraft ya. Kata kunci informatika, bidang pengetahuan, keterampilan generik, bekerja dalam kelompok, perencanaan kerja, pengomunikasian hasil kerja, presentasi, infografis. Informatika di sekolah menengah atas SLTA ya, bukan SMA saja ya, SMK, SLTA. Informatika adalah mata pelajaran yang baru diterbitkan buku pelajaran resminya. Informasi berikut adalah penjelasan secara ringkas tentang kurikulum informatika. Sebentar. 1. Apa dan mengapa informatika?
Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatics, computing, atau computer science. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut KBBI, komputasi adalah 1. Penghitungan dengan menggunakan komputer. 2. Dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Computational thinking. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar. Reasoning, mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir, thinking mode, ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan dan memecahkan persoalan. Siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik, computational thinking, dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Ide-idenya tahan lama, 20 tahun lebih dan masih terpakai sampai sekarang, dan prinsip-prinsip intinya dapat diajarkan tanpa bergantung kepada teknologi tertentu. Semula, informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Sekarang, di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, informatika sudah mulai diajarkan di tingkat pendidikan dini, dasar dan menengah. Informatika di era industri 4.0. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0. Society 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia siber, maya. Saat melakukan kegiatan daring, banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring. Dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet, kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet, mulai dari berkomunikasi dengan media sosial, bermain game online, memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, belajar secara daring, dan sebagainya. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah, banyak hal menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam. Cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Contoh lain yang telah kita alami sendiri ialah pembelajaran daring dalam jaringan selama masa pandemi. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada
Robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan sebagainya. Namun coba pikirkan bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank, dan sebagainya. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Di masa depan, pasti akan lebih banyak lagi peran teknologi dalam kegiatan manusia. Mungkin juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan. Menghadapi situasi tersebut, siswa yang sedang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Tentu, tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Zaman sekarang, kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Namun, hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau penyimpanan informasi serta pembentukan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Bidang-bidang yang semula sulit terjangkau untuk diriset, makin tertolong dengan kemampuan komputasi. Misalnya untuk menyimulasikan alam raya dan benda langit, atau menengok struktur mikrosel hidup atau material seperti molekul, atom, atau gen manusia. Semua profesi mulai ahli sejarah, ahli ekonomi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang. Semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Bahkan, di rumah pun, untuk sekadar berkomunikasi, ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Produk hiburan seperti permainan atau video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran. Bahkan film drama adalah karya digital yang diciptakan para produsen dengan bantuan ahli digital media dan juga ahli seni. Nah, untuk itulah siswa SMA akan belajar mata pelajaran informatika ini. Selain belajar berpikir komputasional dalam menghadapi persoalan sehari-hari, serta cara memanfaatkan teknologi komunikasi lewat jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak dengan lebih efisien, siswa SMA perlu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data, pemrograman, dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan. Teori saja tentu tidak cukup sebab baru berguna jika dapat dipraktikkan. Dengan demikian, siswa SMA akan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan makin cepat kemajuan teknologinya dan membutuhkan komputer dan komputasi di bidang apapun. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang, pelajar Indonesia tidak hanya mampu mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga memahami strategi pemecahan persoalan dan teknologi komputasi tepat guna yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan. Setelah lulus SMA, bahkan juga akan tahu dan mampu bagaimana mengembangkan program dan sistem komputasi sederhana untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan makin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi banyak orang. Menarik, bukan?